Hai anak-anak kami, selamat memasuki kelas yang baru, yaitu kelas 9. Semoga di kelas 9 ini kalian semakin giat belajar dan bisa jadi contoh untuk adik-adik kelas, dan semoga sikap-sikap yang kurang baik di kelas 8 kamu tinggalkan, seperti kemalasan untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Oke? Sekarang kita masuk pelajaran kita. Coba perhatikan video berikut ini. Ada gelombang yang besar, tetapi kapal tetap berlayar menuju tujuan. Nah, dari video yang kamu tonton, kita akan memahami bersama dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika bisa diartikan sebagai perubahan. Penerapan Pancasila dari masa ke masa pada awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai tahun 1959. Pada masa ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah, karena banyak upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara, seperti pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau DI yang dipimpin oleh Soekarnaji Marijan dan Kartosuwiryo yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. NII diusulkan pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan NII untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Pemberontakan Kartosuwiryo dapat dituntaskan pada 4 Juni 1962. Yang ketiga, pembentukan Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Christian Robert Stephen, didirikan tanggal 25 April 1950. RMS dapat dihentikan pada November 1950, tetapi konflik ini diseram berlanjut tahun 1963. Yang keempat, pemberontakan Revolusional Republik Indonesia atau PRRI yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawijaya dan Fetse Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Organisasi PRRI sebagai koreksi terhadap pemerintah pusat, yaitu Presiden Soekarno. Yang kelima, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang didirikan oleh Kapten Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari tahun 1945. APRA melakukan serangan pada pemerintah tanggal 23 Januari 1950. Ternyata pemberontakan Westerling itu gagal. Maka Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang keenam, perubahan bentuk Negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan ini terjadi seiring dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959
Adapun isi dekret presiden yang pertama, membubarkan konstituante. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan tidak berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Oke, sekian pembahasan kita tentang dinamika Pancasila dari masa ke masa. Nah, saatnya kita kuis. Apa yang menjadi dasar pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah pada awal kemerdekaan negara Indonesia? Ya, benar. Karena setiap daerah pada awal kemerdekaan Indonesia memiliki keinginan yang berbeda terhadap dasar negara kita. Sehingga mereka ingin mengubah ideologi negara kita sesuai dengan keinginan daerahnya sendiri. Sehingga banyak terjadi pemberontakan di setiap daerah di Indonesia. Oke anak-anak, semoga pembahasan tadi bisa kita simak dan bisa kita pahami tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dah.